ada beberapa tempat yang ditunjuk. Nah ini ada satu tempat Om, kayaknya ini sekitaran belakang sini yang memang reruntuhan kerajaan yang dimana si kerajaan itu dia nggak mau ditaklukkan Om. Jadi memang ada apa ya? Kontra Semacam ya? iya, semacam kontrak. Ada sosok laki-laki di sini dan di sebelahnya itu ada macan putih. Dan saat itu belum sebesar itu ya, masih agak Ya seukuran normal. normal lah ya. Heeh. Di depannya itu ada ular besar, Iya. berseberangan ngobrolin tentang akidah, ngobrolin tentang ketuhanan. Terus Fikih. iya, semuanya pokoknya wah merinding banget. Sumpah ini keren banget, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KTJ. Nah teman-teman, kali ini aku sama Om Haus sedang berada di Klaten namanya. Ya, tepatnya di Jatinom. Oke. Dan kali ini menurut saya cukup menarik teman-teman, karena kita berada di area pemakaman juga ya Om ya, termasuknya. Terus juga di sini adalah tempat dimakamkannya Kiai Ageng Kripik. Ya, Betul ya, benar. Om ya? Ya. Jadi ini lapangan, mungkin teman-teman bisa lihat langsung di belakang. Sebenarnya ini juga terbagi Om, terbagi apa ya? Terbagi kubu ya. Ada kubu putih dan kubu hitam. Sepertinya seperti itu. Aku datang ke sini maghrib tadi Om, sebelum maghrib sore gitu ya. Dan di atas tuh kerasa energinya positif. Dan tadi selesai azan isya terus turun. Dan ternyata di sini ada energi yang menurutku energi taklukan. Iya. Atau sesuatu yang ditaklukkan ketika babat alas di area pemakaman ini Om ya. Ya dulunya ya. Dulunya. Tapi sebelumnya Om ya, sejarahnya seperti apa sebenarnya tentang Kiai Ageng Kripik itu? Iya, jadi beliau ini masih terah ya keturunan dari Pajang Mataram. Jadi ada di masa Mataram Islam ya. Dan kemudian beliau menjadi seorang penyiar agama Islam pada waktu itu. Memang seperti sampaikan Mas Ame ada benarnya itu ya tadi ya. Dan memang masih berdarah bangsawan gitu Mas. Kiai Ageng Kripik ini sendiri. Dan yang paling terkenal dan khas itu kalau di sini kulinernya adalah kue apem. Oh, kue apem. Ya, ini memang ada satu cerita panjang ya. Nah, di tempat ini itu menjadi sering untuk satu festival Mas. Itu ya Yokoya ya di sini. Jadi Yokoya itu kan salah satu sebutan bahwa Tuhan yang Maha Kuat. Oh, Yakoyum. Yakoyum ya, Yakoyum, Yokoya itu. Jadi dulu dikisahkan ketika beliau ziarah ke tanah suci haji itu pulang ke sini membawa kue. Tapi itu kue dari Timur Tengah, dari Arab. Nah, ketika dibawa sini itu kok kurang, mau dibagi-bagikan ke banyak orang untuk oleh-oleh. Akhirnya minta ke keluarga, jadi saya dibikinkan kue gitu. Yang ini hampir sama, tapi dengan kekhasan lokal. Akhirnya waktu itu dengan bahan tepung beras, kemudian dengan santan dan gula aren, jadilah kue ini gitu. Tapi belum ada namanya. Belum ada namanya. Ya, karena beliau dari Arab ini ya, setelah melakukan perjalanan ke sana dan juga untuk sedekah, kue ini dinamakan afwan, dari kata afwan, jadi afun, jadi apem. Yang dimana itu maknanya adalah permintaan maaf, rendah diri, kemudian menjaga silaturahmi dan juga untuk sedekah. Jadi afwan, afun, jadi apem, jadi apem. Itu khasnya daerah sini. Dan ini kalau tadi pas festival itu ya Koyun ya tadi itu pas ada festival itu biasanya di sini ada untuk membagikan itu. Jadi kalau kita lihat di menara-menara ini tadi ada tulisannya untuk masukkan kue apem, sedekah kue apem gitu. Dan yang paling khas kulinernya di sini kue apem. Apem Yakoyum ya Om. Yakoyum. Yang maha kuat. Berarti yang maha kuat dan dari afwan. Afun jadi apem, jadi apem. Itu dilafalkan. Iya. Itu jadi juga mengingat ini ya kebesaran itu karena kenapa? Jadi ketika
beliau dulu kesini itu memang bukan orang kosong Mas, jadi beliau memang berdarah ningrat, bangsawan yang masih dari terah Pajang. Pajang itu adalah Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir Joko Mas. Tingkir, Nah, dari beliau ini salah satunya keturunannya gitu, Ki Ageng Gripik ini. Jadi emang ini Om ya, maksudnya bukan orang biasa ya? Iya, bukan orang biasa dan memang memilih tempat ini tentunya juga dengan dengan kawahyon ya, dengan perhitungan gitu, sehingga tempat ini tuh dulu ini Mas, kalau dibilang itu wingit atau gawat. Jadi memang bentuknya dari dulu nggak pernah berubah. Jadi ini kan kiri kita lihat banyak pohon bambu ya. Itu hutan bambu Mas pada masa lampaunya itu. Hutan bambu, dan di situ memang ada satu entitas yang menguasai, yang akhirnya berdiskusi, berdialog dengan beliau, dan beliau tidak hanya mengislamkan warga itu ya, tidak mensiar hanya terhadap warga saja, tapi juga dengan entitas-entitas itu gitu. Wah, menarik teman-teman. Jadi memang sudah pasti ya gitu, maksudnya ada beberapa jin yang muslim gitu akhirnya Om ya, mereka yang mau takluk lah. Berarti sama dengan kayak di Magelang Om ya, si Subakir juga kan begitu ya? Iya, karena itu masa-masa ini ya, di mana syiar agama Islam itu sangat kuat pada waktu itu, dan warga-warga juga mendengarkan ini ya, kayak kultum. Betul. Salah satu syiar yang tadi disampaikan adalah dengan kue apem itu dulu. Tapi kalau dilihat ya Om ya, sebenarnya dari arti kata yakoyumnya acara besar gitu ya, kan yang maha kuat ya Om ya. Apakah itu juga berpengaruh Om, maksudnya dengan keadaan pada saat itu Om, masyarakat diminta kuat, terus nggak masyarakat diminta untuk bisa bertahan. Kira-kira itu ada apa ya Om ya di sini ya? Kenapa harus yang berkaitan dengan diri yang kuat gitu loh? Iya, salah satunya memang tentunya sedang ada peralihan ya. Jadi mungkin masa-masa paceklik ya, yang saya lihat ya, di mana memang kekurangan bahan makan, dan juga mereka kuat ya dalam arti ketika menaklukkan tempat ini, gitu. Dimana memang dalam diskusi itu saya lihat ya, di sini perang yang saya maksud itu bukan perang secara fisik ya, tapi adu keilmuan dan kanuragan. Saya melihat satu entitas ular ya Mas ya, ular besar bersisik hijau menggunakan mahkota gitu ya. Dan beliau ini bisa menyerupakan diri menjadi seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Gitu. Nah, ketika beliau Ki Ageng Gripik itu melakukan bersemedi atau apa ini? Tirakat, lebih tepatnya ya? Tirakat atau bertafakur ya. Satu kata yang saya dengar ketika itu bertafakur, entitas ini menjelma menjadi manusia dan menggoda iman. Iman dalam hal ini digoda bukan rasa takut dan mati, tapi lebih menuju pada kesahwat Mas. Syahwat. Gitu. Kuat apa enggak? Gitu, dan akhirnya beliau bisa melalui itu. Gitu. Jadi adu kekuatan itu dalam arti kekuatan mengatasi hawa nafsu, nafsu ya, dan emosi ya. itu. Dan ketika entitas ini akhirnya takluk ya, maka di sana pun juga ada sistem feodal ya, karena kan saya lihat memang ada satu kerajaan jin, siluman ular, dan ketika satu ratu ular hijau ini akhirnya menyampaikan kalimat syahadat ya, semuanya kan ikut, sehingga membaur menjadi satu. Dan di sini juga ada tidak hanya masjid yang tadi kita lihat di atas ya, yang kita sembahyang di sana, tapi juga ada masjid gaib ya, untuk itu. Di kerajaannya itu ya Om ya. Iya, begitu. Dan dalam prosesi apem itu memang ada beberapa ya entitas-entitas itu juga mengikuti, gitu, mengikuti ini prosesi kan. Festival lah ya, ikutin festival itu ya. Iya, jadi nanti kalau kita mau penelusuran, mau jalan sini, salah satu mungkin penggawa ya dari nyai kasur ini ya, nanti akan menemani kita. Jadi memang entitasnya ular Mas, ular betina. Tapi dalam bentuk perempuan. Cantik gitu. Om ya. Iya, perempuan cantik tapi positif kok.
Mungkin bisa dibayangkan ya seseorang dengan pakaian hijau, Betul. tapi pakai kerudung warna Iya. hijau. Itu Iya, ya hampir mirip sekilas dengan Kain sih Om ya. pantai selatan ya. Tapi menutup Iya, aurat iya, itu. iya. Betul, Kayak betul, nyai-nyai sepakat. pulang dari pengajian. Pengajian. Ya. Tapi yang nyai-nyai zaman dulu itu loh Cuman dulu teman-teman. tahun, tahun 1500 ini kan Heeh. abad ke-16 ya, abad Iya. 15 16. Bukan yang hijab-hijab mau beli apa cimol atau beli itu ya seblak ya Om ya, bukan begitu. Maksudnya kayak di kerudung Iya, gitu iya. kan, kain rapi, cantik, dan memang ada beberapa tempat yang dari tadi emang mencoba komunikasi, cuman beliau tidak menyarankan untuk mediumisasi. Dan parsial pun kayak nggak deh, kita bukan muhrim gitu kan, nggak bisa masuk, jadi menunjukkan melalui tunjukkan tangan aja. Iya. Seperti itu. Jadi memang kita ada guide-nya kali ini teman-teman, dan ada beberapa tempat yang ditunjuk. Nah ini ada satu tempat Om, kayaknya ini sekitaran belakang sini yang memang reruntuhan kerajaan yang dimana si kerajaan itu dia nggak mau ditaklukkan Om. Jadi memang ada apa ya? Kontra Semacam ya. iya, semacam kontra, karena mereka semua kan para jin-jin ini tetap ada mereka yang nggak mau untuk mengikuti. Ada juga yang ikut gitu bareng Nyai Kasur ya sebutannya ya, Nyai Kasur gitu. Dan sebenarnya kalau dari urban legendnya di sini itu ada dua Om ya. Yang satu adalah macan putih dan yang kedua tadi Nyai Kasur ular itu ya. Gitu. Dan tadi ketika sholat sih ada di atas Om. Iya, ini Itu untuk berbeda macan ya, karena beliau memang kodam ya. Betul. Dari kiai sendiri. Betul. Itu yang memang berbentuk keris Mas, dan itu harimaunya atau macannya itu nggak seukuran segini, tapi seukuran biasa ya, sering kita sebut seukuran sapi, anak sapi, pedet itu. Ya, Kiai Kopek. Kiai Kopek ya Om ya. Nah ini sudah, nanti beliau yang memperkenalkan diri itu Nyai Roro Kapas atau Roro Kapas itu. Betul. Disebut ini sebenarnya kan dulu ada pohon randu kapas juga Mas. Betul Om. Makanya kita coba lihat ke sana dulu teman-teman. Nah teman-teman, jadi seperti biasa Om ya, selalu ada aliran air, yaitu dimana mungkin sebagai garis pemisah juga antara teritori sini dan teritori seberang. Tapi kita nggak bakal bahas teritori seberang, kita bahas di sini saja. Namun di antara air-air itu ada semacam kayak mungkin kerajaan Om ya. Iya, saya memang beliau ya. Nyai Kapas itu kalau menampakkan diri itu satu sungai ini nggak kelihatan di mana muka, di mana ekor Mas. Oh Nyai Kasur. Iya Nyai Kasur ya, maaf. Jadi hampir sama ya saya. Ke sana itu sebesar ini, sebesar pipo itu. Kalau di PLTA itu gede banget, hijau beliau. Iya makanya selalu ngejaga area bawah itu lah Om ya. Maksudnya kalau mungkin orang-orang lain yang punya berniat buruk gitu datang ke sini, mungkin ditampilin sosoknya ular yang besar yang menakutkan Om ya. Namun ketika memang dengan hati yang bersih, dia juga pengen untuk melakukan ibadah atau bertafakur seperti apa yang Kiai lakukan, itu ya disambut gitu, udah nggak digodain lagi gitu loh. Iya, dan memang yang ditampilkan perempuan cantik ya. Kalau pada dulu seperti kita lihat kayak pakaian-pakaian zaman kerajaan-kerajaan Mas. Sepakat. Tapi kalau sekarang memang pakaian zaman kerajaan, tetapi ada improve menggunakan kerudung, bukan hijab ya, jilbab ya, tapi kerudung. Belum menggunakan sanggul, ada sanggul, saya lihat sanggul berkebaya warna hijau. Hijaunya itu sisik ya, sisik, kemudian memakai kayak batik parang gitu, parang tapi hijau juga Mas, layarnya itu. Terus menggunakan sepatu kayak sepatu sendal itu dia hijau juga. Terus terkadang membawa tongkat ya, tongkat itu atas gini, gini Mas, kayak kobra. Iya. Tongkat, di situ ada mustika ular di tengahnya itu. Di tengahnya iya. Tidak hanya ular siluman, tetapi juga ular nyata gitu. Karena ini memang diceritakan dulu memang koloni ular yang ada di sini yang menghuni.
kobra sih Om ya. Kobra. Sebenarnya beliau lebih mengarah ke kobra menurut saya Betul, ya, ularnya betul. itu ya. Kobra hijau Kobra sebenarnya. hijau. Nah, di belakang-belakang ini memang ada seperti dayang-dayang. Salah satunya loro kapas tadi, ada loro kelenteng juga. Kelenteng itu isinya kapas, Mas. Iya, iya, iya. Loro kelenteng, loro randu gitu. Jadi, tapi yang mendampingi kita ini tadi. Gitu. Jadi pohonnya gedenya itu sepohon randu, Mas, besarnya itu. Gitu. Menarik ya teman-teman. Maksudnya kali ini kita tidak bertemu dengan peri-peri cantik lagi, namun kita bertemu dengan agak kasar ya kalau kita nyebut siluman ya Om ya, Iya. agak kasar ya. Tapi pendamping kita kali ini adalah sosok perempuan juga gitu. Nah beliau ini kita diarahkan ke beberapa tempat sebenarnya, cuman ada yang emang bisa kita nggak bisa turun juga karena jauh, dan ada tempat-tempat juga yang ada goa ya, sama sendang. sama sendang. Iya, jadi beliau juga berpesan kalau mungkin ingin menziarahi cari tempat yang bersih dan aman. Ini cukup dilihat saja. Karena gitu. kenapa teman-teman? Karena sebenarnya aura negatif atau energi negatif di sini nggak sepenuhnya hilang. Ada yang terkurung dan perlahan bocor. Nah kira-kira nih Om ya, apa yang membuat suatu tempat yang sudah dibabat alas, energi yang terkurung itu bisa bocor atau pecah? Apakah ulah manusia juga Om sebenarnya? Iya. Menurut saya sebenarnya semua ulah manusia ya Mas ya. Sebagai pembanding yang lagi isu nih ya, antara hutan, ada pertanyaan kalau hutan di situ ada orang ngencingin kok, kemudian kesurupan, maaf ya, burungnya kena ini gitu. Tapi kok kalau ada penggundulan, pembabatan besar-besaran kok Setannya selamat. diam aja. Gitu ya. Iya, ya sebenarnya logikanya tolong jangan seperti itulah ya gitu. Kalau orang datang itu kan orang awam yang nggak tahu, dia nggak permisi dan macam-macam. Lah kalau misal penebangan dalam skala yang besar, ya tentunya di situ ada praktisi, ada penebang, ada apa ini, ada yang membuka komunikasi. Ada dukun lah ya, Om ya. Tapi jangan salah, kan semuanya juga nggak ketahuan, ada tumbal mesti. Jadi entitas ini di mana bisa direlokasi, bisa dipenjara, bisa dikurung, atau bisa disuap dengan tumbal itu. Nah, ini bisa kita relatekan dengan yang di sini. Kenapa itu masih ada? Karena ulah manusia, Mas. Apa ulahnya? Yang pertama adalah menarik pusaka dan mustikanya. Mereka sebenarnya nggak terima kayak gitu. Karena apa? Ini selain memang warisan, juga itu mengganggu stabilitas yang ada di sini. Yang pertama. Yang kedua, ada beberapa orang yang memanfaatkan untuk tujuan kurang baik. Nah, yang memanfaatkan ini, yang akhirnya orang entitas-entitas yang dulunya mungkin tobat ya, kembali lagi. Jadi di sini pun diberikan kebebasan mau memilih yang mana. Tapi tanah ini nggak boleh kalau itu unsur negatif. Kalau mereka dulu negatif di sini, positif di sini, udah negatif pindah sebelah sana. Itu perintah dari Kiai ya. Itu juga kemudian juga dari Nyai Kasur sendiri. Iya. Menarik banget teman-teman. Jadi memang dimanapun ya, mau tempatnya sebersih apapun, godaan-godaan itu pasti tetap ada gitu. Dan mereka tetap mencari celah ke manusia untuk bisa membuka segel, membuka hal-hal negatif yang ada gitu. Karena dengan cara itu mereka bisa keluar pancingan-pancingan gitu. Dengan ya mungkin ada yang melakukan hal-hal buruk kayak minta-minta yang aneh-aneh, narik-narik pusaka dan lain-lain. Nah itu perlahan akan membuka hal-hal negatif untuk kesini gitu ya Om ya. Iya, saya sepakat. Oke, kalau kayak gitu kita mungkin mendekat ke sana Om. Iya, Kita disuruh udah. Saya dari tadi ini Mas, pohon bambu ini. Nah, hijaunya kayak ini loh Mas, Betul. hijau bambu nih. Oh ya teman-teman, sebelumnya kita kasih tahu ini karena ada suara sholawatan karena malam ini malam Jumat. Iya. Jadi ada backsoundnya manual. Nah indah banget teman-teman, bagus sebenarnya tempatnya. Kalau siang bagus, ini dulu ya kayak gini Mas. Ini kalau kita lihat ini Mas, hijaunya seperti ini. Dan ini ternyata gerbang antar dimensi loh Mas, Ami. Betul Om, sepakat Om. Ya kita mungkin bisa sini untuk aja. Untuk maaf kata ya, ini alhamdulillah penulisannya enak. Biasanya kan Mas Ami buka segel-segel kalau kaitannya dengan D ya, demonik gitu. Sesekali kita buka segel positif deh Mas. Boleh Om, dipancarin energinya. Kita ya. pulang untuk ke masa lalu itu gambarannya seperti apa, mungkin bisa kita ambil dari sini. Ya mungkin dirasain ya Om energinya seperti apa, terus kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim.
Menarik. Ya. Ini menarik. Sumpah teman-teman, ini menarik sekali. Iya. Sangat menarik sekali. Wow. Maksudnya gini Om, perang yang dimaksud dalam Babat Alas ini nggak seperti yang apa ya, yang mungkin teman-teman pikirkan. Perang ini tuh kayak lebih ke debat, Iya, Om. Seperti yang tadi saya sampaikan. Bertarung pengetahuan. Pengetahuan. Iya. Jadi kerennya gini, jadi ada sosok laki-laki di sini dan di sebelahnya itu ada macan putih. Dan saat itu belum sebesar itu ya, masih agak Ya seukuran normal. normal lah ya. Heeh. Di depannya itu ada ular besar, Gini, Mas. betul, dan ular-ular kecil sampai merinding. Ya ini bisa diilustrasikan apa sampai? Misal kayak dua batu gini ya. Iya, Jadi berseberangan, iya. berseberangan, ngobrolin tentang akidah, ngobrolin tentang ketuhanan, terus Fikih. iya, semuanya pokoknya wah merinding banget, sumpah ini keren banget teman-teman. Dan yang dikhawatirkan dari penunggu sini itu dikira Babat Alas di sini mau ngambil hartanya literally harta Om, kayak emas. Iya. Aku melihat peti sebenarnya, Iya. melihat peti-peti emas. Kayak Dan- ini dari masa klasik ya. Iya. Sebenarnya ya. Betul. Dan ternyata si Nyai Kasur ini juga beliau itu adalah semacam kayak ini juga Om, dia tuh ditaklukkan juga sebelumnya dengan kerajaan sebelumnya yang pernah berada di sini. Iya, karena kalau saya lihat kan agamanya itu masa klasik Hindu-Buddha, Mas, kayak di candi-candi. Apa di sini dulunya emang Kemungkinan bisa loh, karena ini air dan kita banyak melihat batu andesit. Nah, teman-teman ya, kalau selama ini kita candi-candi, ini bahan bakunya kayak gini tuh. Ini, Mas. Jadi ini sungai jauh lebih luas, masih sampai sini. masih merinding nggak berhenti teman-teman? Maksudnya kayak apa iya di sini tuh emang di Nyai Kasur itu emang menjaga sesuatu yang berupa harta dari kerajaan Mataram mungkin? Mataram kuno. Dan beliau ini kan di Mataram Islam ya. Betul Om. Jadi ada ini, dan saya yakin masih ada ininya kok, masih ada keturunan dari Mataram kuno itu, karena masih ada daerah itu, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu. Dan mungkin ini juga berupa takdir nggak sih Om? Maksudnya memang seperti pulungnya dapat di sini. Masya Allah teman-teman, maksudnya mengerikan itu kok bisa gitu ya? Maksudnya Allah menitah Ki Ageng Gribik datang ke sini bahwa sebenarnya itu udah jalannya gitu loh. Dari ternyata dari kesepuhannya Ki Ageng dulu juga udah pernah ke sini gitu loh Om. Iya, bahkan di masa yang cukup lebih jauh lagi, mungkin di abad ke-8, 9. Nah, ini lokasinya juga nggak jauh dari daerah Prambanan loh. Betul. Oke, lanjut Om. Lebih ini sih Mas, maaf, kalau tadi dibilang peti itu lebih ke cepu sih, cepu emas. Jadi bentuknya kayak kotak make up ya mungkin. Nah, tapi dalamnya ya perhiasan emas, lebih ke feminim sih. Apakah itu milik seorang putri raja atau ratu pada waktu itu gitu. Betul. Itu. Dan beliau ini ya kasarannya mohon maaf ya, itu kodamnya yang menjaga itu gitu. Menarik. Kita cari tahu lebih dalam lagi teman-teman. Ini ya. Nah, ini Mas Hami, kalau kita lihat kanan kiri, dulu memang topografisnya seperti ini, persis. Jadi lereng, ini bantaran sungai, tapi sungai itu masih sampai sini loh Mas. Sampai sini Om? Iya, sampai kita ini karena terjadi pendangkalan ya. Dan longsor, ini karena longsor. Gitu. Dan ini batuan-batuan andesit. Kalau kita lihat kan mengingatkan dengan batuan candi. Iya. Nah, kalau ditanya tadi debatnya itu seperti apa, lokasinya seperti ini. Saya sebut nggak di sini ya, tapi bentukan seperti ini Mas. Jadi beliau duduk di sini, kemudian entitas yang ular itu ada di sini gitu Mas, atas besar gitu. Masih merinding lagi Om. Iya. Masya Allah. Maksudnya perangnya itu teman-teman, maksudnya debat itu nggak sehari. Iya. Datang lagi,
karena beliau itu sedang tafakur ya Om ya. Bertafakur. Beliau tafakur gitu. Iya, dari awal diuji dulu ya. Betul, betul. Sebenarnya memang diuji kematian sih Mas ya. Diuji kematian bagaimana hewan-hewan buas itu datang mengelilingi, mengintari seperti seolah-olah mau apa? Ini ya, Matuk gitu mematuk ya. Di hari berikutnya karena sudah lepas itu datang lagi perempuan-perempuan yang seolah menggoda. Ya baru hari malam ketiga itu datang ini untuk itu tadi diskusi ya. Iya. Tapi diskusi di sini debat. Cepat. Kayak dulu mungkin cerdas cermat tuh kalau Cermat, betul. kalau anak antara battle SMA itu Benar. cerdas cermat gitu, Cerdas cermat. adu apa yang diketahui. Menarik, menarik. Iya, Soalnya ini juga sih, maksudnya aku masih ini ya, maksudnya dengan kalimat yakoyum itu ya Om ya. Emang di sini beliau dibikin untuk kuat gitu ya, dari rasa lapar, Ya, terus juga tadi godaan-godaan, kecemasan, pokoknya semuanya rasa tuh curiga, khawatir, rasa menahan kuat, menahan syahwat juga betul betul. gitu. Emosi ya kan. Wah, maksudnya nggak cuma tentang bagaimana dia bisa mempertahankan atau emang menyebarkan Islam gitu loh. Iya, Jadi iya. beliau juga diminta untuk kuat bertahan hidup Ya, di sini gitu dengan kondisi ekonomi pada saat itu pada yang saat itu. juga tidak baik gitu ya. Ya, sehingga ketika beliau ke tanah suci waktu itu membawakan oleh-oleh itu tadi, Mas, makanan, simbol kan, dan sedekah. Selalu menekankan kata sedekah. Gitu, berbagi sesama. Menguatkan Betul. satu sama lain. Menguatkan satu sama lain. Salah satunya adalah tentang pangan. Betul, Waktu itu. betul, betul. Gitu. Yang sebenarnya memang juga harus dilakukan sama masyarakat saat ini sih gitu ya. Apalagi daerah sini gitu. Ya begitu. Nah, ketika akhirnya diskusi itu yang semula alot, panas, tegang ya, melunak, Mas. Dan dari itu mengakui kesalahan di sini ibarat kata bukan mengakui salah saya nggak bisa jawab ini atau enggak, menurunkan ego dan rasa sombong Betul. dari beliau ini tadi gitu, sehingga tadi perkataan dari Apem itu sendiri, toponim Afwan itu saya minta maaf gitu tentang ini ketika saya kok sok tahu, saya sok menggurui, saya ingin menguji, ternyata kita itu bukan siapa-siapa. Masih ada yang lebih kuat daripada kita gitu. Betul, betul. Akhirnya ketika semuanya belum mendirikan tempat ibadah berupa langgar gitu. Atau itu apa? Masjid musola ya. Musola kecil ya, langgar gitu. Memang pada awal itu bentuknya masih sederhana, Mas. Jadi menggunakan bahan organik yang ada di sekitar, kayu-kayuan itu, Bambu itu loh, ya? menggunakan atap dari daunan gitu. Tapi sekarang sudah direnov berulang-ulang itu. Salah satunya di sana. Kita ke sana, Mas. Lihat langgarnya. Masjid kecil, langgar. Oh juga nih, kayaknya udah tua juga ini ya. Iya, ini rumpun sampai Masya Allah. Nah, teman-teman, terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan nyalakan lonceng. Biar lekas tambah terus ya subscriber. Pada nonton nggak? Pada subscribe. Nggak langganan, harus nyalain lonceng biar tahu notifikasi dari kita juga. Siap. Nah Om, sekarang kita lanjut nih. Di belakang kami udah ada Gua Suran ya Om ya. Gimana Om?
Iya, tadi di bawah ada Sendang Suran, Mm-mm. di atas ada Gua Suran. Mm-mm. Suran ini kemudian apakah merujuk pada nama Suro? Suran. Biasanya kan bulan Mm-mm. Suro, Suran ya. Mm-mm. Nah, Surannya kalau Suro bener ya, itu kan adalah bulan Muharram, Mas. Nggih, ya. Di mana waktu itu Ki Ageng Gribik memilih tempat ini untuk menyepi. Gitu. Jadi di bawah itu untuk pensucian, Mm-mm. di sini untuk bertafakurnya. Tafakurnya Om ya. Untuk itu. Di dalam goa. Iya, iya. Jadi memang yang aku rasain sih sebenarnya Om ya, kayak semacam ada benteng yang berkali-kali di. Jadi gimana ya teman-teman kalau misalkan ngebayangin ada satu bukan penghalang ya sebutannya apa ya Om ya? Eh, Energi ya. mungkin kayak zona inti, Iya. zona 1, zona 2, zona 3. Mm-mm. Ini kita akan mendekati zona 1. Betul. Zona inti di dalam lebih dalam lagi sebenarnya. Betul. Ada batas-batas maksimal yang itu menjadi konsumsi untuk boleh diceritakan. Gitu, menjadi satu paten untuk boleh dikonsumsi dan diceritakan. Gitu. Memang ada beberapa yang sengaja ditutup, tidak boleh. Iya. Ah. Karena ini pusat ya, karena dilihat ke atas juga ini ada cahaya yang langsung vertikal itu loh bentuknya Om. Iya, iya, langsung naik ke atas ya. Heeh. Dan di sini juga kalau tadi kita membicarakan tentang satu entitas astral ya, di sini pun kalau Mas Hami sebutkan Kiai Kopek itu ada di sini. Gitu, sebagai penjaga tempat ini, jadi memurnikan. Memurnikan. Jadi ketika orang datang sini diharapkan energinya juga suci. Iya. Gitu dan apa ya Mas ya, seperti halnya juga harus andap ansor atau merendahkan diri gitu. Iya. Rendah diri, bukan merendahkan diri ya, tapi rendah kita diri kalau lah ya. kita ingat benar ini harus seperti apa, harus arahnya mau seperti apa gitu. Nggak boleh jumawa, Nggak boleh yang jumawa, seperti itu iya. ya. Berserah Iya. diri sih Berserah Om ya. diri lebih tepatnya. Iya, Jadi berserah diri. mengembalikan apa yang menjadi apa milik dari yang maha kuat itu, yang paling kuat itu. Betul-betul sepakat. Iya. Dan aku merasakan energi yang sangat kuat. Apakah ini pancer atau pusat ya Om ya, ada energi pusat, entah bentuknya pusaka atau apa. Ini nggak kelihatan, nggak kedeteksi, tapi ini energi yang sangat kuat dan ngarahnya itu langsung ke atas. Kayaknya emang ini tempat datangnya ini ya Om ya, kayak sebuah petunjuk ya Om ya. Memang petunjuk itu untuk tadi Mas, yang kita ceritakan di awal itu gitu. Positif sekali energinya Iya, di sini iya. ya, alhamdulillah ya. Iya. Cuman memang jejak-jejak peperangan ada teman-teman. Jadi berulang kali Kiai Ageng itu diserang juga ketika berada di sini. Lapisan-lapisan itu juga masih ada sedikit lah energi-energi yang kayak lelah, capek, terusnya di mana ada emosi, di mana beliau juga harus apa ya, kayak sebenarnya hampir mirip kayak ritual moksa sih kasarnya ya. Iya, Kayak iya. ritual moksa semua harus diserahkan, yang di duniawi ini harus dipasrahkan gitu loh. Harus tangguhkan ya. Ditangguhkan. Dan juga kalau tadi di bawah kan ada sendang itu untuk wudhu ya, pensucian. Itu juga untuk selain dilanggar ya, itu juga langgar, maksudnya langgar untuk ibadah. Juga beliau juga ibadah juga di sini juga Mas, kadang menggunakan untuk itu. Puasa itu. Kemudian ya mendapatkan seperti wahyu itu. Maaf, bukan wahyu, mungkin lebih tepatnya wisik ya. Jadi bentuk untuk komunikasi dengan yang maha kuasa. Betul. Itu yang maha kuat selalu beliau sebutnya itu. Karena tidak ada yang lebih kuat dari yang paling kuat atau yang maha kuat itu. Betul. Gitu. Benar. Mungkin kita coba masuk ke dalam. Iya, iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya, menghadapnya ke sana ya. Oh, iya, Om. Terowongan ya. Iya Om. Ini juga
kita bisa ambil informasi Mas Ami, bisa Betul, kayak betul, gerbang betul. juga ini. Betul Om. Seperti yang tadi ya, mungkin kita coba masakan ini. Capek. Capek banget, energinya kuat banget teman-teman di sini, Masya Allah. Jadi selain vertikal, horizontalnya juga ada ini ke beberapa tempat di Indonesia. Bahkan ke luar negeri Mas. Ke luar negeri juga ada ya Om ya. Ya, salah satunya ke Mekah ya. Betul. Menghadap pas ke arah kiblat ya. Ke arah barat. Saya melihat ini untuk teleportasi yang pertama. Yang kedua juga ini mengingatkan kita tentang alam kubur ya. Iya. Ketika orang ini dulu kan yang terang ya, dulu tidak seperti ini. Jadi di tengah keheningan itu yang terdengar juga suara gemercik air, hewan-hewan yang ada di tanah. Jadi ketika saya masuk pertama di sini adalah diingatkan tentang kematian. Betul. Liang lahat ya, atau Iya. alam kubur nanti. Dan ada satu pintu itu ketika kita ngelihatnya Mas Tami, secara kasat mata itu kan buntu ya. Tapi secara tak kasat mata diberikan satu penggambaran bahwa kita bisa melihat Ka'bah dari situ. Ada gambaran Semacam Masjidil kayak Haram. ada CCTV gitu Om Ya, ya. seperti CCTV lah ya kita sebut. Jadi ada orang naik haji tasawuf, ada seperti Masjidil Haram, gitu ada Ka'bah di situ. Jadi beliau ini memang secara fisik melakukan ziarah haji, tetapi bahkan ketika sholat ya, apalagi pas bulan Ramadan, pas ini bulan Muharram atau apa, melakukannya di Mekah secara teleportasi. Iya. Sholatnya di sana, sholat Jumat, sholat Tarawih, gitu, sholat subuh itu di Mekah. Secara ini ya, secara batin, Batinnya, secara teleportasi. Unik banget teman-teman, di sini ada ke beberapa tempat juga kayak Demak, Iya, Pati, Pajang sendiri, ya. Kerajaan-kerajaan Islam, bahkan kerajaan Islam, betul Om. Majapahit juga sih Mas. Saya lihat juga sama-sama Majapahit juga. Energinya benar-benar murni bersih, karena yang aku rasa ya, emang portal ini residual energinya itu emang digunakan buat hal positif. Itu kayak emang saling sharing, ada saling sharing mengenai keagamaan, terus masalah hadis dan lain-lain, tentang syiar-syiar ya Om ya. Iya. Dan tujuan-tujuan teleportasi beliau lakukan di sini emang bertujuan positif gitu. Jadi memang residu-residu negatif itu hanya ada di luar. Di dalam ini sangat-sangat positif menurutku. Cuman memang karena era sekarang ya, gimana, ada oknum-oknum juga tidak bisa kita tampilkan ya Bang ya. Memang ada oknum-oknum yang juga mencoba untuk melakukan hal-hal aneh, meminta-minta hal aneh. Padahal beliau membuat tempat ini tuh ya membuat tafakur, ngaji diri, tirakat, yang emang tujuannya untuk ketuhanan, hablum minallah lah ya. Iya. Gitu. Dan hablum minanas itu juga dilakukan atas dasar keagamaan. Iya, sepakat sih Mas. Sedikit. Ayo. Ya Allah, segala sih. Yuk, Ya. mungkin kita ceritain hal lainnya di luar kali ya. Iya, ini juga makna, pintunya juga memberikan makna Mas Ami.
bahwa ketika kita masuk itu kita harus menaruh hati kita gitu. Ada ansor itu tadi, jadi Betul. Merunduk ya Om ya. merunduk pertama. Yang kedua, hakikatnya semua manusia itu sama di hadapan Allah ya, Betul. Tuhan. Maksudnya manusia ada yang kuat tapi ada yang lebih kuat lagi. Gak boleh Makna hal betul. ini dan penghormatan terhadap leluhur juga kita harus merunduk ini, tidak mengacu pada postur orang tertentu gitu. Dan yang paling dalam sebenarnya yang aku dapat sih Om ya. Sekuat-kuatnya kamu, sehebat-hebatnya kamu tetap mati Om. Iya, apapun itu ya. Itu sih. Dari tanah kembali ke tanah. Dari tanah gitu kembali juga. ke tanah. Jadi memang banyak cerminan ya Om ya di dalam sini tuh emang tafakur itu lebih ke refleksi diri aja sebenarnya teman-teman gitu, dimana manusia itu ya diciptakan ya untuk menyembah yang Maha Kuasa, berhubungan baik dengan sesamanya. Termasuk dengan sesama makhluk ciptaan Betul. juga, termasuk entitas astral itu makhluk ciptaan juga Mas. Dan itu kan yang bikin kalah sebenarnya si Nyai Kasur. Ya kan? Kamu itu dengar itu loh. Kamu itu ciptaan. Kita sesama makhluk ciptaan Iya. Tuhan gitu. Apa yang perlu kamu sombongkan gitu kan dengan Masih ada yang lebih kuat lagi gitu. menarik sebenarnya, ini menarik banget. Jarang-jarang maksudnya teman-teman kita penelusuran dapat sesuatu yang menampar sih sebenarnya Om ya. Lebih ke menampar dan cocok banget juga buat nanti misalkan teman-teman yang emang mau berziarah, yang mau datang dalam keadaan buntu, benar-benar bingung dunia ini seperti apa sih, dunia tuh kenapa jahat banget gitu. Mungkin tempat seperti ini Om ya bisa menjadi refleksi ya Om ya. Iya, saya sepakat sih Mas. Oke. Dan untuk menenangkan diri juga, karena gaung apa yang saya dengarkan tuh lebih mengarah ke rohani dan spiritual Mas. Itu kuat ya. Jadi menjadi satu teleportasi gerbang antar dimensi. Dimensi di sini selama ini kita kenalkan dimensi astral, tapi sebenarnya dimensi yang menghubungkan dengan spirit lain. Maksudnya hubungan di Jatinangor dengan Mekah loh, jauh itu loh Mas ya. Betul. Bisa dikoneksikan gitu. Iya. Dan emang cerita urban legendnya juga gitu teman-teman. Jadi gua Suran ya Om ya. Ya. Gua Suran ini menghubungkan gua Suran dengan gua yang ada di Mekah gitu, atau dengan Mekahnya langsung gitu. Pernah dengar nggak sih Om cerita-cerita yang gua menyambungkan ke Mekah? Kayaknya ada ya? Di Jawa Barat kayaknya ada di Tasik, kalau nggak salah. Ada ya? Iya, saya lupa namanya. Tapi saya pernah membahas itu ya. Di Tasik ada, kemudian di Mogiri juga ada juga. Jadi memang ada menghubungkan satu koneksi-koneksi begitu. Tapi ini digunakan oleh para pendahulu kita dulu. Iya. Bahkan yang tadi seperti saya sampaikan ada satu kisahnya, setiap Jumat itu sholat Jumatnya di sana Mas. Apalagi pas bulan Ramadan, sholat tarawih di sana di iya. Mekah. Dan beberapa orang kadang mendengar suara azan, suara orang sholat ini ya, pembacaan doa seperti ini kita dengar pujian-pujian ya atau doa-doa ini itu kok suaranya kayak di Ka'bah di Masjidil Haram. Gitu. Gitu. Saya lupa namanya di Tasik, mungkin nanti Sobat Javanika bisa komen ya. Betul. Namanya saya lupa. Dan mungkin dari entitas di sini juga nggak ada yang galak-galak banget. Iya. Terus juga nggak ada yang menunjukkan bahwa A, B, C, D, F, G dan lain-lain, karena mungkin memang ini ya Om ya, tempat ini emang didesain atau dibuat atau emang ada yaitu untuk memberikan energi-energi positif seperti kita ke candi Om ya. Iya, ke candi benar, karena candi kan dulu tempat ibadah ya. Betul. Untuk Vibes-nya pendarmaan sama ya, betul. masa klasik Hindu-Buddha. Kalau ini kita masuk ke masa Islam. Gitu. Kalau dalam arkeologi ya, itu kan ada masa klasik Hindu-Buddha dan masa Islam ya. Salah satunya Mataram Islam, Pajang sampai ini kerajaan-kerajaan yang berkembang itu. Kemudian ada juga masa kolonial, ya ini masa Mataram Islam. Iya, kita sebutnya jadi Pajang, dari Demak sebenarnya Mas. Demak, Pajang, Mataram Islam. Gitu. Oke, menarik sekali teman-teman perjalanan kita kali Kompleks ini. dan komplit ya. Kompleks, komplit dan menampar sebenarnya. Iya, Itu. termasuk untuk melengkapi kita penelusuran
event-event sejarah sebelumnya. Betul, betul. Hadapan para leluhur kita. Mudah-mudahan teman-teman suka ya, maksudnya ini kan sejarah juga termasuknya memberikan apa ya, informasi-informasi refleksi diri seperti itu Om ya. Dan mungkin cukup Om. Cukup ya, mungkin cukup. Kita ucapkan terima kasih ya untuk Sobat Javanika, memastikan dari awal hingga akhir. Kita mengajak lagi, karena sesuatu yang gratis yaitu subscribe atau langganan, dan jangan lupa nyalakan lonceng semuanya, Betul. notifikasi semuanya. Dan tidak hanya tim KTJ tapi juga podcast obrolan santai. Yap. Baik yang saya dengan Mas Ame dan juga saya dengan Mbak Novel, karena kita tayang 2 minggu ditambah gerbang antar dimensi, jadi seminggu 3 kali. Oh iya Om, jangan lupa juga follow sosial media KTJ di TikTok juga Instagram. Iya, dan juga biar mendapatkan informasi Betul. dari kita pergi kemana, kita udah upload apa gitu Iya. ya. Kita tutup ya. Terima kasih untuk semuanya, juga untuk Sobat Javanika, dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Amin.